Selamat petang, jumpa lagi dengan Madhab Semolowaru. Petang ini kita punya tema yakni tentang kemaritiman. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim. Dibanding agraris, maritim nampaknya lebih potensial karena kekayaan laut ini luar biasa. Ibarat orang tanpa menanam bisa panen. Problemnya adalah mengapa nelayan-nelayan kita tetap tidak kunjung menjadi orang-orang yang berdaya secara ekonomi. Untuk itu kita langsung saja pada salah satu narasumber dari Malaka. Bung siapa namanya? Bung Fri. Nah, silakan Bung Fri. Ceritakan yang ada di Malaka sana. Keras. Ini Malaka tempatnya pesisiran, dekat pesisiran. Terus laut, cara kelola corak produksi masyarakat di sana masih tradisional. Untuk menangkap ikan masih ada yang pakai sampan, ada masyarakat yang punya ekonomi lebih, mereka membeli kapal untuk nelayan menangkap ikan di laut lepas. Tapi masyarakat yang biasa itu masih menggunakan sampan. Di bidang pertanian pun masih corak produksinya masih tradisional, masih menggunakan cangkul. Walaupun pemerintah yang ada sekarang, salah satu program dari pemerintah itu sendiri adalah revolusi pertanian, tapi hari ini masyarakat belum tersentuh secara menyeluruh soal memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertanian itu sendiri. Akhirnya kan masyarakat masih menggunakan alat-alat tradisional itu, terus irigasi itu masih terbatas karena mungkin curah hujannya, iklimnya belum begitu secara rutin ya. Jadi kita nggak tahu persis kapan hujan turun dan kapan bisa kelola pertanian ini. Artinya kan kita target untuk satu tahun ini berapa kali menanam, terus berapa kali panen. Nah, ini kita kewalahannya di situ. Jadi untuk salah satu potensi pertanian dan perikanan di sana cukup mumpuni untuk kehidupan masyarakat yang ada di sana. Tapi itu tadi cara kelolanya masih tradisional, makanya hasilnya pun masih sangat sedikit karena mungkin alat-alat untuk pertanian nelayan itu kan masih belum tersentuh. Nah, terus peranan tengkulak di sana itu masih sangat mendominasi. Harusnya kan pemerintah memonopoli dan ekopoli untuk mengatur bagaimana sistem pertanian dan nelayan sehingga bisa terkontrol dengan baik, dan juga pemerintah sendiri yang menentukan harga itu sendiri. Nah, karena masyarakat yang di sana masih terkendala dengan artinya panen mereka hanya misalnya hari ini bercocok tanam, itu tengkulaknya langsung bermain kayak sistem ijon. Jadi langsung misalnya 1 hektar ini tawar 10 juta atau 20 juta. Nah, jadi 10 juta kira-kira berapa ton. Nah, setelah panen itu ditimbang. Nah, misalnya ditimbang, lalu kalau baik hasilnya bisa mencapai ini 1 ton atau 2 ton untuk menutupi utang yang sudah diambil. Nah, kalau tidak, masyarakat ini masih tetap tertindas. Nah, makanya harus
pemerintah itu harus bijak sehingga petani nelayan itu diperhatikan, diprioritaskan dari pemerintah, sehingga pemerintah mengambil alih, mungkin membuat koperasi atau apa dari tingkat desa sampai tingkat kota dan sampai tingkat Pemda itu sendiri kelola hasil pertanian ini, sehingga masyarakat pada saat musim lapar tinggal disubsidi. Contohnya harga dijual dari masyarakat itu 6.000. Ketika musim lapar pemerintah mungkin jual dengan harga 7.000. Keuntungannya untuk Pemda 1.000 untuk menambah PAD Melaka gitu. Mungkin kendalanya hanya itu. Oke, baik. Jadi ini kombinasi yang menarik saya kira. Daerah Melaka adalah daerah maritim sekaligus daerah yang agraris. Dikatakan tadi oleh Febri ya? Nofri. Dikatakan oleh Nofri bahwa ada persoalan di sektor agrarisnya, di mana modernisasi belum merambah sampai wilayah agraris. Tapi menurut hemat kita, sebaiknya memang tidak perlu dimodernisasi pertanian di sana, karena modernisasi pertanian hanyalah menciptakan ketergantungan dari petani kepada industri. Itu saya pikir yang perlu dilingkari secara tebal gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Nofri ingin mengajak tata ekonomi agraris ini ke arah mixing ekonomi ya, jadi ekonomi campuran. Dikatakan bahwa supaya terhindar dari hegemoni tengkulak yang menggunakan sistem ijon ini, maka perlu peran negara yang diwakili oleh pemerintah daerah di sana untuk meregulasi pertanian ini, sehingga petani tidak digilas oleh pasar, karena sejatinya mekanisme pasar ini luar biasa kejamnya. Bagi petani-petani yang lugu dan tidak memahami pasar tentu akan menjadi korban-korbannya. Menghindari korban akibat mekanisme pasar yang liberal semacam itu, maka perlu tangan pemerintah untuk mengaturnya. Ini usulan yang menarik dari Nofri. Lalu kita beranjak ke maritim lagi sekarang. Bahwa sebuah wilayah yang punya pesisir, punya laut, itu selain mengandalkan income-nya dari agraris, tentu kemaritiman ini juga merupakan pendapatan yang potensial apabila dikelola dengan benar. Cuma masalahnya adalah mengapa nelayan itu tidak kunjung sejahtera. Ini barangkali sesuatu yang khas dan klise yang saya kira terjadi di wilayah manapun. Nah, saya ingin mengarah ke Lamongan yang juga punya pesisir ini. Afif, bagaimana nelayan-nelayan sekitar Paciran, Brontong dan seterusnya itu, kenapa mereka tidak kunjung menjadi kaya raya? Masalahnya di mana? Silakan Afif. Kalau bicara soal nelayan, memang problemnya kalau di Lamongan ada multidimensi. Satu persoalan, memang betul saya juga sepakat, kalau kemudian ini ada modernisasi atau kemudian alat produksinya kemudian dipercanggih, itu nanti juga ada problem, ada ketergantungan industrialisasi. Cuma di Lamongan itu adalah problem klasik memang. Jadi nelayan-nelayan itu hari ini pakai kapal tradisional, itu kemudian seringkali kemudian bebannya adalah ketika dia berlayar, untuk modalnya itu harus ada kemudian solar dan sebagainya, itu kemudian terkadang sulit didapat. Akhirnya mereka tidak bisa kemudian berlayar untuk mencari ikan, karena kemudian ada dua problem. Satu, terkadang juga bahan bakarnya kemudian sedikit atau kemudian mahal, tidak terjangkau oleh. Akhirnya nelayan-nelayan yang kemudian modal yang kecil ini kemudian dia lenyap, hangus, pada ada kemudian di atasnya ada nelayan-nelayan yang kemudian dia korporasi-korporasi kecil. Nah, itu yang kemudian hari ini berlangsung di Lamongan. Jadi nelayan-nelayan hari ini jadi
kalau kemudian kita mencoba masuk di pesisir Lamongan, kemudian kalau kita tanya, hampir kemudian kapalnya dan sebagainya itu tidak milik individu, hampir kemudian milik satu orang, yang kemudian mereka hanya bekerja kepada satu orang, mereka berlayar untuk orang itu, kemudian ada bagi hasil. Satu problem di sana. Problem yang kedua sama di Malaka, di sana juga ada tengkulak-tengkulak. Kemudian walaupun di sana sudah ada apa namanya pasar ikan TPI tempat pelelangan ikan, tapi kemudian problemnya sama, hanya kemudian termonopoli oleh orang-orang yang punya modal. Jadi ini kemudian menurut saya harus ada negara, harus kemudian berpihak pada nelayan-nelayan kecil. Kalau berpihak pada nelayan-nelayan besar, saya kira nelayan besar tanpa kita beri pihak, tanpa kita kemudian support, mereka akan bisa jalan. Tapi kemudian yang nelayan-nelayan kecil ini modalnya pas-pasan, kemudian alat produksinya juga pas-pasan dan sebagainya. Kalau ini kemudian tidak ada campur tangan negara, ini kemudian akan habis beneran, terlilap oleh kelompok-kelompok korporasi kecil yang ada di sana. Nah, usulan kedua untuk kemudian ini juga bisa menyelesaikan masalah, nelayan-nelayan ini harus kemudian berserikat, nelayan kecil ini harus kemudian mereka harus berhimpun bersama. Bisa kemudian ada koperasi nelayan, bisa kemudian pakai serikat, cukup serikat komunitas nelayan. Artinya mereka juga harus bersatu. Nah, yang bisa memfasilitasi untuk bersatu selain mereka sendiri juga harus ada peran negara. Biar kemudian mereka bisa bersaing dengan korporasi yang punya modal besar. Ketika mereka berhimpun, modal-modal kecil berhimpun menjadi satu, saya kira kemudian mereka bisa bersaing. Nah, problemnya itu di Lamongan. Jadi persoalan modal tadi, modal untuk berlayar, kemudian alat produksinya juga kemudian mereka tidak punya milik sendiri, milik orang. Nah, itu akhirnya nelayan-nelayan di sana tidak bisa kemudian menghasilkan pundi-pundi uang yang besar. Mereka hanya bekerja keringat besar, tapi yang menikmati pundi-pundinya adalah korporasi-korporasi kecil tadi. Baik, jadi selalu konsep marhainisme ini bahwa borjuasi kecil yang jika dibina, difasilitasi itu mampu menjadi pengusaha yang mandiri. Tapi nampaknya kaum marhain ini meskipun memiliki alat produksi tetapi tidak berdaya menghadapi korporat itu. Terlebih kalau korporasinya itu sudah tersindikasi, bersekutu dengan korporat regional, nasional dan bahkan internasional, juga bersekutu dengan otoritas pembuat regulasi, maka tidak ada yang bisa menolong nelayan kecil atau marhainisme yang di laut ini. Taruhlah istilah yang tepat untuk itu, ya buruh maritim gitu saja. Nah, solusi sudah diberikan oleh Afif bahwa mereka perlu berhimpun untuk membentuk sebuah serikat atau koperasi agar mereka berdaya. Cuman ada problem lain yang biasanya muncul. Ada serikat, ada koperasi, ada muncul problem lain. Dan biasanya problem yang lain itu berupa regulasi. Dan sekali lagi negara membuat regulasi itu seringkali bersayap. Dikonsiderannya tujuannya mulia, baik, penuh dengan kebajikan dan seterusnya, tapi sayap yang lain secara pelan-pelan itu justru mematikan yang kecil-kecil ini. Terkait dengan masalah aturan masuk pelabuhan, aturan kelayakan perahu, aturan tentang zona pencarian ikan dan seterusnya. Lalu kemudian akses mereka ke TPI ini mereka harus lewat siapa, rantai apa, kemudian akses ke pasar. Ini juga problem-problem yang juga dihadapi oleh petani dan nelayan kecil itu. Saya ingin menggali lebih dalam lagi pada Mas Bung siapa ya? Hafid. Bung Hafid. Nah, silakan Bung Hafid. Jadi baik, terima kasih. Ingin saya tambahkan, tadi sudah disampaikan semua. Mas Afif mengenai nelayan harusnya berhimpun, membentuk serikat. Jadi Bung Nofri menggarisbawahi harus
ada modernisasi dan juga campur tangan pemerintah. Kalau saya ingin lebih kepada inovasi. Kalau hari ini tadi nelayan itu bergantung kepada misalnya solar, kemudian dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di sana adalah asumsinya nelayan itu mencari ikan yang ada di tengah lautan. Maka hari ini ingin saya sampaikan, harusnya nelayan itu tidak hanya bergantung kepada ikan yang tumbuh alami di laut itu, akan tapi tentu di sana ada perairan yang dangkal-dangkal itu yang sekiranya bisa dibuat keramba, dan itu sangat potensial sekali. Seperti misalnya di daerah Kabupaten Gresik itu sudah ada bandeng ikan asin, dan itu biasanya ukuran bandeng yang di perairan asin itu lebih besar daripada di perairan air tawar. Nah, itu tentunya perlu dikembangkan di daerah pesisir Kabupaten Lamongan supaya nelayan tidak hanya bergantung kepada hasil laut yang ketergantungannya tadi kepada solar dan lain sebagainya dan mentok regulasi dan lain sebagainya. Tentu pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lamongan perlu memfasilitasi inovasi berupa pembuatan keramba untuk pembesaran misalkan ikan bandeng dan lain sebagainya, lobster dan lain sebagainya. Yang penting nelayan jangan hanya bergantung kepada hasil laut yang faktor-faktor lain yang sangat, misalnya cuaca tidak menentu, kemudian solar, harga yang tidak stabil dan lain sebagainya, yang itu hanya akan membuat masalah ini tidak akan pernah selesai. Maka yang perlu dilakukan adalah membuat inovasi atau terobosan-terobosan baru, misalnya seperti pembuatan keramba tadi. Kemudian setelah itu, hari ini kita ambil contoh di produksi ikan di Kabupaten Lamongan. Kalau perairan tawar itu sudah selesai, masalah produksi itu selesai, misalnya ikan lele, patin dan lain sebagainya, akan tapi nanti mentok pada pemasaran. Nah, maka perlu yang dilakukan lagi juga memberikan inovasi di wilayah pemasaran ini. Misalnya hari ini sudah banyak sekali gerai-gerai yang menyediakan, jadi ikan itu bukan hanya dijual kondisi mentah tapi sudah matang, misalnya ikan asap dan lain sebagainya. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah inovasi, entah mulai dari tahapan produksi sampai kepada pemasaran, dan itu pasti akan sangat meningkatkan nilai jual itu tadi. Karena kalau kita ngomong yang ditingkatkan produksi saja tapi pemasarannya tidak tekan juga, nanti akan hasilnya nol. Maka inovasi di bidang produksi serta yang kedua adalah inovasi di bidang pemasaran supaya tengkulak-tengkulak itu tidak terus menjamur di sana. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi juga mengenai penegakan hukum. Misalnya tadi disebutkan oleh Pak Didin, ada korporasi yang sudah bersindikat. Memang benar itu, ada yang dikenal dengan jaring pukat harimau, yang itu biasanya nelayan kecil ketika menggunakan itu pasti itu langsung ditindak oleh Polair setempat. Akan tapi ketika itu korporasi yang melakukan, itu sulit sekali. Maka itu yang perlu dilakukan adalah asas keadilan. Jadi hukum itu harus untuk berlaku untuk semua. Ketika itu korporasi, kita itu orang kecil, tetap harus ditegaskan, karena itu demi keberlanjutan daripada sumber daya alam di laut itu. Nah, itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dilanjut ke Bung Nofri. Bung siapa? Lanjut menambahin. Oke, barangkali ini cukup. Ada yang menarik. Ternyata inovasi-inovasi ini mampu juga membuat kemandirian dari buruh maritim tadi. Ke depan kita berharap buruh maritim ini agar berdaya. Itu usulan Afif tadi benar, mereka harus berhimpun, kalau perlu membuat koperasi. Dari berhimpun ini mereka akan berdaya secara produksi, juga melindungi dari kekuatan-kekuatan korporat yang bekerja sama dengan otoritas-otoritas itu perlu mereka berhimpun. Lalu terkait dengan masalah ini karena rantainya panjang, mulai dari sektor produksi, sektor distribusi sampai sektor konsumsi. Ini semua lini ini harus dikuasai oleh buruh maritim itu sendiri. Nah, ini perlu ada koperasi. Saya mengangankan bahwa kalau yang memproduksi adalah buruh maritim itu sendiri, lalu yang mendistribusikan mereka sendiri dengan cara urunan, gotong royong membuat armada, lalu mereka juga punya manufaktur dan sebagainya, sehingga pada saat akses ke arah pasar mereka tidak kesulitan. Mengapa? Karena mereka telah secara gotong royong dalam koperasi itu mendirikan gerai atau kedai atau entah apa. Karena
olahan pasca panen nampaknya lebih menjanjikan secara nilai ketimbang mentahan. Itu yang mungkin bisa dipikirkan, atau barangkali sudah dilakukan tetapi belum masif. Nah, ke depan ini harus masif. Cuman supaya ini masif, maka harus ada semacam advokasi atau pengawalan, pendampingan dari orang-orang akademisi biasanya. Karena mereka untuk mengarah ke situ juga kendalanya juga luar biasa. Korporasi yang merasa disaingi menjadi kompetitor ini juga terancam kepentingannya, dan saya kira mereka tidak akan tinggal diam membiarkan para buruh maritim ini besar. Mereka pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang bahkan tidak bisa diperkirakan. Lalu kemudian terkait dengan regulasi, barangkali kalau mereka membuat persekutuan atau perserikatan, lalu kemudian ada koperasi, mereka bisa menjadi mitra pemerintah setempat dengan pressure atau apalah, atau lobby atau bagaimana, agar secara regulasi yang dibuat oleh pemerintah setempat ini regulasi yang pro pada kepentingan nelayan kecil dan bukan regulasi yang pro pada corporate. Apalagi kalau corporate global gitu sudah ndak zamannya lagi sekarang. Kita harus menoleh kepada para buruh nelayan atau maritim tadi. Sehingga kalau ini dilakukan, maka cita-cita marhaenisme agar tetap menang dan jaya ini saya kira akan terwujud dengan sendirinya. Setelah itu tugas pemerintah jangan ngeriwui, itu saja. Nah, terkait dengan masalah jangan ngeriwui, ini Ismail ini. Ya El. Mas Hafif. Hafif lagi. Oh, silakan Hafif. Hafif mau ngomongnya apa? Ngantuk, Pak. Ketok elek nang kamera. Ismail ini. Biar kemudian pemerintah ini tidak ngeriwui itu atau tidak membuat masalah pada nelayan kecil, atau kemudian bahasa lain adalah negara ini kemudian mempressure atau mengekang pertumbuhan dari nelayan kecil. Saya kira kemudian gampang saja sebetulnya kalau kemudian yang dikatakan Mas Afid tadi kemudian dilakukan. Saya kira atau undang-undang yang hari ini ada kemudian bisa dilakukan diberlakukan oleh semua pihak, itu saya kira sudah bagus. Problemnya kan gini, ketika rakyat kecil, nelayan kecil yang melakukan kesalahan itu kemudian tindakannya keras, tapi ketika korporat besar kemudian melakukan pelanggaran besar, itu kemudian lemah, tumpul. Nah, atau kemudian sebetulnya undang-undang kita juga mengamanatkan bahwasanya nelayan-nelayan kecil ini atau koperasi-koperasi, pasal 33 itu jelas undang-undang dasar. Ekonomi disusun atas usaha bersama dan dengan prinsip kekeluargaan. Artinya mestinya bangunan ekonomi nasional Indonesia itu aslinya bangunannya adalah korporasi bangunannya. Maka koperasi, Bung Hatta ngomong ini sokok guru ekonomi Indonesia. Nah, kalau mau konsisten dengan ini, mau konsisten dengan konstitusi, saya kira tidak ada masalah. Hari ini sebetulnya regulasinya itu sudah, nah ini kan kemudian regulasi memang di bawah, kemudian ada celah-celah. Tapi saya kira celah-celah itu kalau mau konsisten dengan konstitusi, selesai. Ekonomi kita mestinya disusun atas usaha bersama tadi dengan prinsip kekeluargaan. Maka koperasi mestinya kemudian di nelayan itu kemudian tumbuh subur, tidak kemudian yang lain. Saya kira koperasi saja lah. Kalau koperasi dilakukan, saya kira kemudian akan meminimalisir penyelewengan. Persoalan regulasi, saya kira banyak regulasi yang kemudian berpihak pada kepentingan asing. Tapi kita kesampingkan dulu. Saya kira kalau koperasi itu ada, koperasi itu hadir beneran, dan kemudian prinsip-prinsipnya hadir beneran, itu saya kira nelayan juga. Sekarang terakhir, koperasi memang ada sekarang di nelayan, sudah ada koperasi nelayan, perhimpunan nelayan. Nah, problemnya sekali lagi kehadiran koperasi itu bajunya koperasi, tapi kemudian implementasinya dia juga bersekutu dengan korporat atau pemburu rente baru dengan baju koperasi. Nah, saya kira juga Kementerian Koperasi saya kira juga harus tegas. Koperasi yang hari ini
memakai baju koperasi, tapi kemudian implementasi yang berjalan adalah implementasi kapitalis yang kemudian rakus atau pemburu rente baru, berjubah sosialis, berbujang Marxisme. Nah ini saya kira juga itu juga problem dasarnya lagi. Jadi maka sehingga nelayan-nelayan kecil hari ini juga tidak bisa survive, tidak bisa sejahtera secara bagus. Saya kira ada penyelewengan yang luar biasa, multidimensi tadi. Begitu. Iya, terima kasih Afif. Ada hal baru, pemburu rente yang menggunakan jubah koperasi. Ini barangkali diskusi ke depan akan kita kuak lebih dalam lagi mengenai betapa koperasi di Indonesia tidak kunjung menjadi sokok guru perekonomian nasional dan menjadi semacam tulang punggung ekonomi bangsa, karena koperasi-koperasi yang ada hari ini adalah koperasi yang menjadi abdi daripada kapitalisme. Saya pikir ini akan kita bicarakan di waktu yang akan datang. Madhab Sumalowaru mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad.